Dia takut kalau tidak ada cowoknya, kalau tidak ada suaminya, siapa yang biaya dia, makan dari mana dia. Jadi seberbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jawabannya adalah sebagian besar karena alasan faktor kemiskinan. Kenapa korban-korban bakal sering terjadi? Dua macam tumbal pesugihan yang sangat sadis. Yang pertama adalah tumbal orang yang dibenci. Jadi teman-teman, tumbal jenis ini biasanya diminta dalam pesugihan tukar guling, di mana pelaku pesugihan melakukan jual musuh dengan mengorbankan orang yang dibenci sebagai tumbalnya. Orang yang dijadikan tumbal ini merupakan alat transaksi antar pelaku dengan makhluk gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di Hanel Surapento, Hanel yang membahas berbagai reaksi terhadap berita artis, isu viral, dan konten-konten yang sedang ramai diperbincangkan. Pada video kali ini kita akan membahas ramainya perbincangan yang menyeret nama Ruben Onsu, Sarwenda, Hotman Paris, hingga Fitri yang belakangan menjadi sorotan publik karena berbagai isu dan reaksi yang bermunculan di media sosial. Ada yang membahas soal podcast, ada yang mengaitkan dengan isu mistis, ada pula yang menyoroti respons dari berbagai pihak. Yang menarik perkembangan terbaru justru memunculkan pro dan kontra baru di kalangan netizen. Benarkah semua yang beredar itu berdasarkan fakta? Atau justru ada informasi yang perlu disikapi dengan lebih hati-hati? Kita akan sama-sama menyimak isi videonya sebelum mengambil kesimpulan. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Yang dimintai pesugihan untuk pembalasan dendam atau meminta sesuatu yang mereka inginkan. Kemudian teman-teman, tumbal yang kedua adalah tumbal keluarga. Berbeda dengan pesugihan tukar guling, dengan menumbalkan orang yang dibenci, terdapat pesugihan tutup garwo namanya teman-teman, di mana pelaku pesugihan harus merelakan anggota keluarganya untuk dijadikan tumbal. Mereka bisa istri, suami, hingga anak pun juga bisa dikorbankan, tergantung dari apa yang diminta sebelumnya oleh sang jin penguasa. Dengan tega dan sadis mengorbankan orang terkasih, konon imbalan dari tumbal ini bernilai sangat besar. 4 orang ini memang sekarang sudah berhasil, Mas. Dengan ritual yang jenengan dampingi di sini. Betul. Setelah setuju mengiyakan, mereka saya ajak untuk tanda tangan pakai cap jempol tapi pakai darah. Adakah tumbal nyawa, Mbak? Untuk kesepakatan ini, tumbalnya adalah dirinya sendiri, Mas. Tumbalnya dirinya sendiri. Ritual lainnya, ternyata di sisi lainnya, Mbah Geseng ini pernah dimintai tolong seseorang untuk memperoleh suatu yang menjadi hajatnya, begitu. Mbah Geseng, saya ulang lagi, apakah panjenengan kira-kira, Mbah, keberatan apa enggak untuk menceritakan apa yang saya maksud tadi? Kalau jenengan maksa ya, dengan terpaksa, monggo apa yang jenengan tanyakan. Oke, baik, Mbah. Mereka saya tanya, sudah siapkah untuk resiko nyawa dirinya dan kehidupan anak cucunya nanti? Si pelaku tadi jenengan panggil, jenengan tanya di sini. Betul. Jenengan kasih tahu seperti itu. Betul. Karena orang yang minta pesugihan, yang melalui jin ataupun makhluk-makhluk gaib lainnya, nggak ada yang gratis lah. Pasti rezeki dari 7 turunan si pelaku dicurahkan kepada pelaku dan akan kaya raya. Tapi yaitu tadi, untuk generasi 7 turunan tidak ada apa-apanya. Ngeri banget ya, Mbak ya.
nanti anak dan cucunya bahkan sampai 7 turunan 7 turunan. itu tidak mendapat kekayaan atau Betul. rezekinya. Nah, Sebagai tumbalnya. apakah ada batasan dari tumbal Mbah Jarantoleh itu sendiri? Butuh berapa tumbal baru bisa menoleh kira-kira Mbah? Nah itu, makanya saya menyarankan jangan sampai ada lagi, dan 4 orang tadi yang saya ceritakan bahwa semuanya meninggalnya akan begitu. Entah berapa itu keputusannya Mbah Jarantoleh. Belum tahu, jenengan juga Belum tahu pasti. Tolong mereka yang minta pertolongan panjenengan untuk kaya ya dengan cara pesugihan tadi gitu Mbak ya. Iya betul Mas. Berarti 4 orang yang jenengan tolong itu mereka itu sudah sukses gitu Mbak. Yang nyata 3 orang itu memang sukses. Tapi yang 1 kurang tahu. Kalau memang belum sukses ya mungkin kembali lagi ke sini Mas. Berarti 3 orang itu sering kesini lagi? Ya ke sini istilahnya memberitahu. Iya, kayaknya hanya mama yang tahu itu. Ya udahlah. Kamu mama? Kamu anakku. Anak yang gede kan? Iya, sayang. Udah seperti Pak Sutri aja. Salfok sama ketawanya ini bikin merinding. Tanggapan Ruben Onsu mengenai isu ritual Sarwendah di Gunung Kawi kini menggemparkan publik. Pasalnya, Ruben disebut tak menyangka di balik sifat keibuan mantan istrinya tersimpan ambisi besar demi meraih kekayaan. Namun hingga kini, isu tersebut masih jadi tanda tanya di kalangan para netizen. Sama penyakit yang non medis kayak seperti ini, kiriman apa segala macam, udah sampai mana tuh akhirnya, akhirnya yang tadinya kaget akhirnya gimana? Kalau lu mau tanya mah ya Neneng deh udah saksi hidup. Gue bilang, Neng lu jangan mati dulu. Gue bingung kalau lu mati itu gimana. Yang juru kunci gue buat ngomongin gue karena ya karena gue banyak cerita ke manajer kan. Iya, Neneng itu manajernya Ruben Onsu. Betul. Jadi aku banyak cerita ke manajer itu karena guna kalau gue ada apa, gue gimana lu tahu suasana hati gue kayak apa. Karena komunikasi artis dan manajer itu penting banget. Apalagi aku pembawa acara kan ya. Jadi suasana hati kan minimal manajer tahu, oh dia lagi gini, dia lagi gini. Jadi manajer udah orang yang paling mengerti setelah istri menurutku. Ini dan Po Neneng ini mengerti banget. Banget dia. Oke. Jadi makanya suaminya sayang banget sama dia. Iya. Orang lain aja ngerti apalagi gini. Oke. Kayak gue bilang gini, apalagi gini, makanya gini. Aku sering kejadian sering cerita gitu. Ini kaitannya sama Neneng itu sering cerita. Jadi mau percaya medis atau non medis, makanya aku tetap percayanya itu enggak ini medis. Sekalipun non medisnya dahsyat. Enggak, kan mistis itu apa selain ular yang ketemu, terus apa lagi sih? Nah ini yang aku yang terbaru nih. Yang terbaru. Ya yang ini gue share di tempat Aseko nih pertama ya. Jadi ketika aku share ini, aku tuh awalnya aku biasa kayak gini, cuman sempat tergoyang karena ke Onyo. Dia juga akhirnya kena. Bukan kena. Jadi Onyo itu sering menemukan tetesan darah. Juga Pak Yudi, salah satu narasumber kita kan sebenarnya ada 2 ya narasumber kita yang datang ke podcast kita. Salah satunya itu adalah personal assistant salah satu artis, dan salah satunya lagi adalah ART-nya. ART si artis ini. Nah, si Fitri itu setelah podcast dari kita itu kan dia mendadak jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Nah, sebenarnya perjalanan kita ke sini ini ingin kita ajak gitu Pak untuk menyembuhkan, untuk kita bawa lagi ke sini. Kalau itu wewenang Pak Juru Kunci Pak. Ya nanti sampean ketemu Pak Juru Kunci aja, bicara sama Pak Juru Kunci yang punya kuasa di sini ya. Itu pribadi sampean sama tim. Kalau saya menyarankan gitu aja, ketemu Pak Juru Kunci aja. Jadi teman-teman ya. Jadi untuk Kak Fitri yang sekarang sedang bertahap pulih sebenarnya ya, tapi memang belum bisa dengan sembuh banget gitu.
Kalau hari ini lu ngerasa sakit hati sama seseorang, jangan pakai dendam, agak perlu sakit hati. Cukup dapetin fotonya, cari tahu hari lahir, tanggal lahir sekaligus fotonya. Lu bawa deh ke Gunung Kawi, cari kunceni, ikutan ritual pesugihan, lumayan tuh. Orang yang membuat lu sakit hati, jadiin aja tumbal pesugihan. Buat napi-napi, jangan lu tunda-tunda, mumpung hasil dari ritual pesugihan belum kena pajak. Kalau dientar-entar khawatirnya udah kena pajak progresif. Dan Master Blackjet, ya Master. Oke, ikuti perjalanan kami selama di Gunung Kawi. Kita langsung aja Pak. Iya. Nah, menelusuri yang orang itu tahu bahwa ada jalur lain untuk melakukan suatu ritual. Apakah memang benar Pak ada jalur lain itu Pak? Bukan jalur ya, ini satu kewilayahan yang pada saat ini di Keraton Religi Keraton Gunung Kawi ini tidak ada namanya jalur lain. Ini satu wilayah. Hanya beda tempat. Dengan pemukiman yang padat, peninggalan sejarah ini memang di areal yang 1 hektar. Ada tambahan yang menuju, akan tetapi untuk orang-orang yang ziarah ke sini itu bukan mencari pesugihan, bukan. Tidak ada pesugihan. Tapi ingin berdoa yang hening. Doa itu supaya tidak terganggu dengan pengunjung yang lain. Ya. Jadi jangan salah paham. Jadi tempat yang kita lalui ini bukan semata-mata tempat ini untuk mencari tempat pesugihan, bukan. Salah ya. Tapi untuk berdoa, meditasi supaya hening. Supaya hening dengan suasana udara yang sejuk, udara pegunungan asli yang tempatnya di kaki lereng Gunung Kawi. Nah, untuk yang melewati jalur ini sendiri Pak, apakah banyak Pak? Maksudnya jalur ini sendiri? Untuk menuju ke tempat ritual yang satu ini Pak. Oh gitu, betul. Saya jawab ya. Untuk semua tamu yang melintas jalan yang kita jalani ini bukan banyak atau sedikit. Kita hanya mengarahkan kalau ingin hening di sana supaya tidak terganggu dengan umat lain yang ibadah di areal wisata yang sangat padat ini. Nah inilah tempatnya, makanya kita arahkan supaya berdoa yang hening, tidak ada jalur negatif. Tujuannya adalah ngalap berkah dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semuanya ini tergantung niat daripada yang berziarah Pak. Betul Pak. Tidak ada Pak di keraton ini untuk tumbal. Belum pernah ada selama saya melestarikan areal wisata religi keraton ini. Nah, kalau untuk kita menjaga lisan itu Pak, kan ada suatu pantangan dari Gunung Kawi ini agar kita senantiasa menjaga lisan kita Pak. Nah itu apakah ada sesuatu hal yang perlu disampaikan itu Pak? Betul. Biar semuanya ini tidak narasinya simpang siur ya. Mohon maaf dari tamu yang melintas di area perbukitan atau Gunung Kawi yang pada letaknya pada malam hari ini kita ini di kaki Gunung Kawi. Satu, bahasa yang sampaikan itu memang betul ada terjadi. Kenapa saya terangkan supaya tidak simpang siur hal yang seperti itu. Nah, leluhur-leluhur sesepuh pinesepuh kita menyampaikan, mari kita melestarikan budaya yang ada di lereng Kawi ini dengan sebenarnya hasil atau sejarah dari nenek moyang kita dahulu. Kalau saya secara menyampaikan dengan sejarah yang sangat detail bukan waktunya, dan pada waktu itu kami masih belum tahu ya. Nah kalau misalkan ada yang melanggar Pak, itu kira-kira ada sesuatukah atau ada hal lain yang negatif nantinya yang bisa diterima, atau ini hanya mitos aja Pak di gini, yang jelas mitos. Tapi
banyak sekali tamu atau wisata religi yang mengatakan larangan itu terjadi. Contoh, saya pernah menegur, mau naik gunung berapa orang? 7 orang Pak. Ya kalau bisa jangan 7. Kami sudah biasa Pak, se-ASEAN. Gunung ini paling pendek. Nah saya pada waktu itu masih istirahat di parkiran saya. Nah belum nyampe tujuan, beliau yang digotong 1 pulang. Hal itulah yang pernah saya sampaikan, akan tetapi dengan kenyataan tidak percaya dengan Misalnya kalau memang pesugihan itu memang benar ada, kita bisa tumbal apa segala macem. Kenapa orang miskin Indonesia banyak banget gitu? Kenapa nggak itu aja menghilangkan kemiskinan gitu? Iya, kenapa nggak di Forbes? Siapa Forbes? Apa pernah saya Forbes? Iya, Forbes. Forbes itu 100 orang terkaya kan tidak ada yang pesugihan, maksud saya. Gitu. 10 orang terkaya juga tidak ada yang pesugihan gitu. Jadi ya gue tidak sejauh ini memang hal-hal misteri ini tidak teryakin, gue tidak pernah teryakinkan. Lebih sebagai hiburan lah. Lebih sebagai hiburan, dan gue suka ngobrol-ngobrol hantu tuh cuma untuk Kalau emang benar pesugihan Gunung Kawi itu terbukti dan bisa menghasilkan uang dan orang bisa kaya raya karena pesugihan di Gunung Kawi, kenapa nggak dikelola aja sama pemerintah sekalian gitu, atau nggak dijadikan BUMN gitu supaya bisa menghasilkan uang, dan lumayan kan uangnya bisa dikumpulin, bisa bayar hutang negara, terus rakyat Indonesia juga bisa sejahtera semua dari hasil pesugihan itu. Bagus dong kalau emang benar terbukti mah, harus dikelola secara profesional oleh pemerintah daerah gitu kan, bener nggak? Hai, jumpa lagi ya. Aku tuh geli banget sama satu ini, yaitu tentang isu kalau beberapa konten kreator itu dilaporin oleh pihak Sarwenda. Tapi aku nggak nemu sih video resminya, tapi ada beberapa cuplikan yang mengatakan katanya kalau Sarwenda itu merasa difitnah gitu ya kan. Dia kebetulan pas itu didampingin sama kuasa hukumnya. Dia merasa difitnah, jadi dia harus ambil tindakan cepat untuk melaporkan beberapa konten kreator yang menurut dia memfitnah. Cuman kita nggak tahu gitu kan fitnahnya itu yang bagian mana gitu ya kan. Ya kalau sebenarnya kalau fitnah ya lu tinggal tunjukin aja, kalau bantah aja gitu apa yang dikatakan oleh orang itu nggak benar tentang elu gitu ya kan. Simpelnya gitu aja. Dan lagi sekarang itu muncul petisi tentang boykot Sarwenda. Aduh, aku nggak tahu deh ya, netizen tuh ada aja gebrakannya gitu. Tapi kalian udah pada tanda tangan belum ke petisi itu? Udah 36.000 loh. Masa sih kalian nggak mau ikut andil ya kan? Siapa tahu nanti jadi 36.001 gitu ya kan, ditambah kalian atau berapa gitu. Dan menurut aku ini tuh bikin si kubu Sarwenda itu malah tambah blunder gitu ya kan. Aku tuh nggak tahu, kayaknya aku tuh seperti kecurigaanku kemarin, takutnya itu si Endah ini diujuk-ujuk sama siapa namanya, kuasa hukumnya gitu loh. Ya namanya juga orang cari uang ya kan, biar kepake terus, biar long last ya kan. Jadinya dia tuh sengaja nyuruh ke sini, nyuruh ke situ, nyuruh ini, nyuruh itu gitu, dan dilakuin aja gitu sih sama si Sarwenda. Sekarang jadinya malah kayak bumerang gitu ya kan, dari keblunderannya pihaknya dia muncul petisi yang luar biasa loh, yang nanda tangan 36.000 itu yang melek digital loh ya, yang tahu-tahu aja. Ini kalau misalnya kalau cuman cap jempol gitu aja kayaknya bakalan lebih dari itu, 1,5 juta penduduk Indonesia bakalan ikut cap jempol. Dan satu lagi konten kreator yang dilaporin sama pihak mereka itu mereka malah nantangin ya, secara yang dilaporin Lita Gading. Mereka itu kan nggak mungkin ngomong tanpa bukti gitu ya kan. Apalagi beliau ini adalah seorang psikolog gitu kan, tahu ya yang disorotin sama Bu Lita Gading ini tentang eksploitasi anak loh. Nah itu tinggal disanggah aja nanti bener atau enggaknya ya Endah. Soalnya kalau emang bener ya lu bakalan diketawain seluruh Indonesia Raya sih. Wendok, lu itu kan cuman modal daster doang ya. Cuman modal daster doang, terus di-framing, nyuci-nyuci ala-ala ya kan, pakai tangan. Begitu kamera selesai, langsung selesai lah itu yang pakai tangan itu kan, masuk langsung ke mesin cuci ya kan. Lu cuma di-framing itu ya. Talenta nggak ada. Terus sekarang
sekarang lu mau melaporkan netizen-netizen yang membuli lu. Lu gak sadar, lu itu membuli diri lu sendiri. Lu bilang ngerusak mental enong-enong lu gak sadar, lu itu yang ngerusak sendiri mental enong-enong lu. Anak di bawah umur lu ajak live supaya penghasilan lu 200 juta per 30 menit. Ya kan? Itu menghidupin Mokondor yang gak punya modal lu hidupin dengan penghasilan dari live dengan mengikutin enong-enong. Enong-enong pergi langsung lu sama Mokondor berbuat, kita bisa lihat lah ya, berbuat yang aneh-aneh, yang mengandung-ngandung bibi rara hihihihi. Yang membesarin lu tuh adalah netizen. Yang memberi saweran, yang membeli barang-barangnya lu adalah netizen. Lu besar dari netizen, barang-barang lu dibeli oleh netizen, lu harusnya berterima kasih kepada netizen. Di saat netizen mulai marah kepada lu, ini gua hati-hati banget ngomongnya. Di saat netizen mulai marah kepada lu harusnya introspeksi diri. Ya, kenapa netizen bisa marah? Selama ini netizen menguntungkan gue, menaikkan gue, follower gue puluhan juta. Netizen juga tuh, bukan hantu-hantu itu yang follower lu. Harusnya lu bersyukur, harusnya lu minta maaf kepada netizen yang telah merusak mata mereka, mata anak-anak mereka melihat lab-lab bibi rararahi lu. Bukannya netizen malah lu laporkan. Lu tuh diintrospeksi lu. Kok malah netizen lu laporkan? Mau berapa netizen yang lu laporkan? Hah? Ada jutaan netizen yang mengingatkan lu, harusnya lu berterima kasih, bukan melapor ya. Oh ya, kenapa somasi? Laporan ditolak. Aduh, kasihan lu. Ya jelas aja laporan ditolak. Orang netizen juga berkata berdasarkan apa yang dia lihat. Nih gue netizen, gue berkata apa yang berdasarkan yang gue lihat. Kemarin waktu lu pakai daster, lu nyuci pakai tangan, gue mendukung. Oke nih. Nah giliran sekarang lu begini kejadiannya, siapa yang mendukung lu? Lu harusnya mikir, jangan nyalain orang ya. Jangan nyalahin netizen. Lu mikir, introspeksi diri sendiri. Itulah perlunya introspeksi diri sendiri. Oke, lanjut. Nah teman-teman, itulah isi video yang baru saja kita tonton bersama. Sekarang izinkan saya memberikan pendapat pribadi saya sebagai konten kreator reaksi. Sekali lagi, ini murni opini saya berdasarkan apa yang saya lihat dan saya simak dari berbagai tayangan yang beredar. Kalian tentu boleh memiliki pendapat yang berbeda. Menurut saya, belakangan ini dunia media sosial memang sedang berada di fase yang luar biasa. Sebuah potongan video beberapa detik saja bisa berkembang menjadi berbagai macam asumsi, opini, bahkan tuduhan yang akhirnya menyebar kemana-mana. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung membedakan mana yang benar-benar fakta, mana yang sekadar dugaan, dan mana yang hanya opini seseorang. Dalam kasus yang sedang ramai ini, kita melihat begitu banyak pihak ikut memberikan tanggapan. Ada yang percaya, ada yang meragukan, ada yang membela, dan ada juga yang mengkritik. Menurut saya, hal seperti ini sebenarnya wajar terjadi di era media sosial. Ketika sebuah isu menjadi viral, semua orang merasa ingin menyampaikan sudut pandangnya masing-masing. Yang menurut saya jauh lebih penting adalah bagaimana kita sebagai penonton menyikapi semua informasi tersebut dengan kepala dingin. Jangan sampai kita langsung mengambil kesimpulan hanya karena melihat satu video atau mendengar satu narasumber saja. Informasi di internet bergerak sangat cepat, tetapi tidak semuanya sudah terverifikasi. Karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk melihat persoalan dari berbagai sisi sebelum memutuskan untuk mempercayainya. Saya juga melihat bahwa semakin besar nama seseorang, semakin besar pula perhatian publik terhadap dirinya. Apapun yang dilakukan akan selalu menjadi bahan pembicaraan. Bahkan ketika belum ada kepastian mengenai suatu isu, komentar di media sosial sudah lebih dulu bermunculan. Ada yang mendukung, ada yang mengecam, bahkan ada yang membuat berbagai spekulasi yang akhirnya berkembang semakin jauh.
Sebagai kreator reaksi, saya merasa posisi kita sebenarnya cukup unik. Kita memang membahas sesuatu yang sedang viral, tetapi menurut saya kita juga memiliki tanggung jawab agar tidak ikut memperkeruh keadaan. Reaksi boleh, kritik boleh, bahkan bercanda juga boleh, tetapi tetap harus ada batasnya. Jangan sampai karena ingin mengejar penonton atau mengejar viral, kita justru ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, menurut saya setiap orang memang memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Itu adalah hak setiap warga negara. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan opini selama masih berada dalam koridor yang wajar, tidak memfitnah dan tidak menyebarkan informasi palsu. Disinilah menurut saya keseimbangan itu harus dijaga. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana netizen Indonesia memiliki pengaruh yang luar biasa besar. Dukungan netizen bisa mengangkat seseorang menjadi sangat populer dalam waktu singkat. Sebaliknya, ketika publik merasa kecewa, reaksi yang muncul juga bisa sangat besar. Fenomena ini sudah berkali-kali kita lihat terjadi pada berbagai tokoh publik. Menurut saya, siapapun yang berada di dunia hiburan ataupun media sosial perlu menyadari bahwa menjadi figur publik memang memiliki konsekuensi. Ketika sesuatu dipublikasikan ke ruang digital, otomatis masyarakat akan memberikan penilaian. Tidak semua komentar akan menyenangkan. Ada kritik yang membangun, ada juga komentar yang memang berlebihan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bijaksana. Saya pribadi selalu percaya bahwa waktu biasanya akan menjawab banyak pertanyaan. Kalau suatu informasi memang benar, nantinya akan ada bukti yang semakin kuat. Sebaliknya, kalau ternyata hanya isu atau kesalahpahaman, pada akhirnya juga akan terbuka dengan sendirinya. Karena itu, saya lebih memilih menunggu perkembangan yang jelas daripada buru-buru mengambil kesimpulan. Hal lain yang menurut saya penting adalah kita jangan sampai mudah terpancing oleh judul-judul yang terlalu sensasional. Kadang judul dibuat sangat dramatis agar orang penasaran untuk mengklik video. Setelah videonya ditonton sampai selesai, ternyata isi sebenarnya tidak sepenuhnya seperti yang dibayangkan dari judulnya. Maka dari itu, biasakan menonton secara utuh sebelum memberikan komentar atau membagikan informasi kepada orang lain. Saya juga berharap semua kreator konten, termasuk saya sendiri, selalu berusaha meningkatkan kualitas pembahasan. Jangan hanya mengandalkan sensasi, tetapi juga memberikan sudut pandang yang membuat penonton bisa berpikir lebih kritis. Menurut saya, justru disitulah nilai tambah sebuah channel reaksi. Bukan sekadar ikut ramai, melainkan mampu memberikan perspektif yang berbeda dan lebih dewasa. Kalau ditanya apakah saya langsung mempercayai semua informasi yang beredar dalam isu ini, jawaban saya tentu tidak. Saya memilih untuk bersikap hati-hati. Saya lebih senang mengikuti perkembangan berikutnya sambil menunggu penjelasan dari pihak-pihak yang terkait maupun informasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita tidak mudah terjebak pada kesimpulan yang ternyata keliru. Yang jelas, saya berharap siapapun yang sedang menjadi sorotan publik dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik. Kalau memang ada kesalahpahaman, semoga bisa diluruskan. Kalau ada persoalan hukum, biarlah diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Dan kalau ada informasi yang ternyata tidak benar, semoga masyarakat juga mendapatkan klarifikasi yang jelas sehingga tidak terus-menerus terjadi kesimpangsiuran. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi penonton yang cerdas. Jangan mudah terpancing emosi hanya karena melihat potongan video atau membaca satu unggahan di media sosial. Mari biasakan mencari informasi dari berbagai sumber, menghormati proses klarifikasi, dan tetap menjaga etika ketika memberikan komentar.
Perbedaan pendapat itu hal yang biasa, tetapi tetaplah saling menghormati. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian memiliki sudut pandang yang sama dengan saya, atau justru berbeda? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan saling menghargai. Saya ingin membaca berbagai sudut pandang dari teman-teman semua karena diskusi yang sehat selalu lebih menarik daripada saling menyerang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru dari Hanel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.